Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pertama. Saya dari mahasiswa Universitas Hasyim Madani yang sedang mengambil mata kuliah dasar logika dan algoritma di bawah bimbingan Bapak dosen Ihsan Maulana Eskom MTI. Di sini saya akan membacakan materinya. Yang pertama, pengertian flowchart. Flowchart adalah diagram visual yang menggambarkan langkah-langkah dalam sebuah proses atau algoritma. Ini membantu menguraikan alur kerja secara struktur. Yang kedua itu ada jenis-jenis flowchart. Ada beberapa jenis flowchart seperti flowchart proses, flowchart sistem, flowchart program, dan flowchart dokumen. Masing-masing memiliki tujuan dan simbol yang berbeda. Yang ketiga, simbol-simbol flowchart. Simbol-simbol flowchart standar mencukupi proses, keputusan, input atau output, dan koneksi. Penggunaan simbol yang tepat membantu membuat flowchart yang jelas dan mudah dipahami. Kegunaan flowchart adalah untuk menganalisis, merancang, mendokumentasikan, dan mengomunikasikan proses. Ini membantu mengidentifikasi masalah dan mengoptimalkan alur kerja. Pengertian flowchart. Flowchart adalah suatu diagram yang menggambarkan alur atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah atau proses. Flowchart menggunakan simbol-simbol standar untuk memudahkan atau memahami dan komunikasi antar pengguna. Jenis-jenis flowchart. Ada beberapa jenis flowchart, yaitu ada 4. Yang pertama, flowchart fungsional. Flowchart yang menggambarkan alur proses berdasarkan fungsi dan departemen dalam organisasi. Yang kedua, flowchart dokumen. Flowchart yang menunjukkan alur dokumen dan formulir dalam suatu proses. Yang ketiga itu flowchart sistem. Flowchart yang menggambarkan alur proses dalam suatu sistem informasi secara keseluruhan. Yang keempat, flowchart logika. Flowchart yang menjelaskan logika program dalam suatu algoritma atau proses komputer. Nah, di sini ada beberapa simbol flowchart. Yang pertama, simbol proses. Menunjukkan kegiatan atau pekerjaan yang harus dilakukan dalam proses algoritma. Yang kedua, simbol keputusan. Menggambarkan titik atau di mana keputusan harus dibuat yang akan mengarahkan alur program ke arah beranda yang berbeda. Yang ketiga, simbol input dan output. Menggambarkan proses input data dari pengguna atau output informasi kepada pengguna. Yang keempat, simbol dokumentasi. Menunjukkan bahwa ada dokumen yang terkait dalam proses yang sedang berlangsung. Kegunaan flowchart. Flowchart memiliki banyak kegunaan dalam pengembangan aplikasi dan pemecahan masalah. Dengan flowchart, proses atau alur logika program dapat divisualisasikan dengan jelas, memudahkan pemahaman dan debugging kode. Flowchart juga berfungsi sebagai dokumentasi yang memudahkan komunikasi antar developer. Selain itu, flowchart dapat membantu mengidentifikasi masalah
dan menemukan solusi yang efisien. Kegunaan flowchart dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pengembangan sistem komunikasi informasi. Contoh flowchart. Flowchart algoritma sederhana. Bagian alir atau flowchart adalah referensi visual yang langkah-langkah yang harus diikuti dalam menyelesaikan suatu masalah. Flowchart ini menggambarkan proses dari awal hingga akhir secara rinci. Flowchart proses bisnis. Flowchart juga sering digunakan untuk menggambarkan alur proses bisnis atau organisasi seperti alur penjualan, pemasaran, dan penagihan, dan lain-lain. Yang ketiga ada flowchart program komputer. Dalam program komputer, flowchart digunakan untuk merancang algoritma dan memvisualisasikan proses yang akan dijalankan oleh program komputer. Nah, di sini akan bentuk kode dalam bentuk flowchart. Yang pertama ada mulai. Langkah pertama dalam membuat flowchart adalah menunjukkan titik awal dan atau proses pemulaan dalam sebuah proses. Yang kedua, alur proses. Flowchart menggambarkan alur dan tahap-tahap dalam sebuah secara runtut dan sistematis. Yang ketiga ada akhir. Langkah terakhir ada dalam flowchart adalah menunjukkan titik di mana proses tersebut berakhir atau selesai. Nah, ini flowchart saya. Mulai. Siapkan gitar. Yang kedua, tempatkan gitar di atas paha atau di kaki dan lemaskanlah tanganmu sebelum dimulai. Langkah ketiganya, mulai memetik senar dengan lembut. Yang keempat, gitar siap untuk dimainkan dan kita dapat mulai belajar kunci-kunci gitar dan mencari lagu yang ingin kita mainkan. Yang keempat, yang kelima, selesai. Simpan gitar kembali ke tempat semula. Selesai. Ya, terima kasih. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya bawakan dalam materi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasinya Anda untuk mempelajari konsep flowchart. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman dan jelas tentang pengertian jenis simbol, kegunaan, dan contoh flowchart. Sekian, terima kasih.